Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ingatkan sama kalian bahwa tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, lakukan perilaku yang bersih dan juga sehat. Kali ini Bapak akan menyampaikan bidang studi yaitu akidah akhlak untuk kelas 8 semester 1 di pertemuan yang pertama ini. Bab yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Bahwa kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci umat Islam yang akan mempunyai keistimewaan, diantaranya yaitu akan terjaga kemurniannya sampai akhir masa. Dan juga ketika orang membacanya akan mendapatkan atau akan mempunyai rasa tenang hati. Oleh karena itu kalian harus tetap membaca Al-Quran. Anakku yang Bapak banggakan, di sini ada sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji, yaitu haji wada. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi SAW. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ini yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagi bagian demi bagian. Surat Al-Isra ayat 106. Nah, di sini ketika menurunkan Al-Quran itu ada periodisasinya. Ada periodisasi yang pertama, ada periodisasi turunnya Al-Quran itu periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Nah, ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat Makkiyah, dan ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Nah, periode Makkiyah atau periode Mekah yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Itu berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun dan 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan pada sekitar tahun 610 Masehi di Gua Hira, ya, pada saat Nabi Muhammad SAW bertahanus atau menyendiri. Suratnya surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 dan sampai ayat 5. Nah, pada periode Makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok, yaitu yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Kemudian sebagian besar juga dari golongan mereka itu menolak ajaran Al-Quran. Nah, kemudian periode yang ketiga itu bagaimana? Dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Itu. Jadi ada 3 periode. Nah, periode Madinah atau dikatakan Madaniyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun dan 9 bulan. Selama periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yastrib, yang sekarang Yastrib itu diberi nama Al-Madaniyah Al-Munawwarah. Nah, itu wahyu yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ada surat Al-Maidah ayat yang ketiga, itu suratnya, ya. Kemudian bagaimana sejarah pembukaan Al-Quran? Zaman dahulu Al-Quran itu tidak dibukukan, hanya dihafal-hafal saja oleh para penghafal Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah. Bagaimana Al-Quran sebelum wafat Rasulullah itu?
Pada masa ini Al-Qur'an Al-Qur'an diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena ke kepasihan dan keindahan bahasanya di luar biasa. Ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Saat sembunyi-sembunyi dan malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi SAW untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Karena Nabi SAW diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat ke-16 ayat 44. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran. Nah, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkannya. Nah, wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah. Dan mereka dibebaskan dari wajib militer seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat yang ke-9 ayat 122. Nah, kemudian Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah SAW wafat. Bagaimana Al-Quran setelah Rasulullah SAW wafat itu? Sesudah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpan Al-Quran dalam suatu mushaf menurut urutan turunnya. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah menampakkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. 1 tahun sesudah Rasulullah SAW wafat, pecah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang Qura atau disebut dengan penghafal Al-Quran. Itu ketika itu 70 orang menjadi wafat ya. Pada waktu itu Khalifah berpikir untuk menghimpun surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dalam suatu mushaf. Karena khawatir akan terjadi perang lagi serta khawatir akan punahnya para Qura atau para penghafal Al-Quran dan hilangnya Al-Quran karena kematian mereka. Khalifah memerintahkan kepada sekelompok Qura di bawah pimpinan Zaid bin Tasabit untuk menghimpun Al-Quran. Mereka menghimpun dari papan-papan, pelepah-pelepah kurma, dan kulit-kulit domba yang terdapat di rumah Nabi yang ditulis oleh para penulis wahyu. Dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Pada sahabat-sahabat yang lain. Setelah menyelesaikan penghimpunan itu, mereka menyalin beberapa naskah dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. Sampai sekarang, alhamdulillah Al-Quran masih terjaga keutuhannya, kemurniannya. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keutuhannya. Jadi siapapun tidak akan bisa merubah isi daripada Al-Quran. Itu anak-anakku yang Bapak banggakan materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.